sebenarnya yang menjadi penyumbang terbesar dan terkuat mengenalkan makanan kita itu orang-orang kita itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya rendang itu kan cuma dikampanyekan dari pemerintah ke pemerintah, tahu saling ini, terus akhirnya menjadi diplomasi makanan gitu kan. Artinya melewati pemerintah gitu. Tapi kalau orang-orang Madura, mereka berangkat sendiri ke Australia jualan sate gitu sampai mereka viral gitu. Itu sebenarnya kan menjadi apa ya, menjadi ikonik sendiri gitu loh. Kita harus bangga terhadap itu, kita harus bangga dengan sate gitu. Halo Jamaders, selamat datang di podcast Inspiratif Talk Janitra Media. Di episode kita kali ini kita kedatangan seorang aktivis yang luar biasa. Dia bukan hanya aktif menyuarakan isu-isu sosial, tapi juga menjadi penggerak dalam pelestarian budaya lokal. Dia adalah founder dari Women for Humanity, sebuah gerakan yang memperjuangkan nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan juga suara perempuan. Tapi nggak cuma itu, Jamaders, dia juga dikenal sebagai konsistensinya dengan mempertahankan identitas sebagai perempuan Madura di tengah tantangan zaman dan tekanan sosial yang nggak mudah. Langsung saja kita sambut bersama Kak Muamana Fauzi. Selamat datang Kak Ana. Iya, selamat datang juga Wow, terhadap saya sendiri. luar Terima biasa. kasih ya udah ngundang terhadap Janitra kepada saya. Ya. Terima kasih kepada Jamaders yang ada di rumah karena sudah menjadikan Kak Ana sebagai salah satu narasumber yang inspiratif pada kesempatan kali ini. Ya, Kak Ana, wah sepertinya dari baju yang Kak Ana kenakan sudah sangat menarik nih. Kira-kira menyusung konsep apa nih baju yang dikenakan Kak Ana saat ini? Sebenarnya ini saya awalnya yang ngerasa too much gitu ya pakai kayak gini. Soalnya ini kan santai-santai doang gitu. Iya. Tapi saya nih kayak malah cosplay jadi ibu pejabat di DPR gitu. Tapi nggak apa-apa, soalnya kan kebaya memang haknya semua perempuan Indonesia gitu. Jadi konsepnya sebenarnya saya memadupadankan antara dua budaya lokalitas kita. Yang pertama kita bisa lihat saya sedang memakai kebaya dari Riau, teman-teman. Terus yang untuk bawahannya saya memakai batik Madura. Dan ini salah satu konsep yang saya pakai, ini saya ingin menjadi Laut Madura dalam hal ini. Wah. Iya, karena pakai biru-biru. Karena dalam batik Madura, filosofi warna biru itu adalah laut itu sendiri. Jadi inilah Laut Madura gitu. Wah, Laut Madura nih. Kebetulan kita kedatangan Laut Madura nih, Jamaders. Iya. Oke, kalau berbicara Women for Humanity, ini kira-kira sebuah komunitas, organisasi, ataupun apa nih, Kak Ana? Sebenarnya sih komunitas ya Mbak Lulu ya. Iya. Soalnya masih kecil-kecilan gitu. Tapi ini karena lahirnya di Surabaya, jadi eksisnya juga di Surabaya gitu. Iya. Jadi saya kerja-kerja atau aktivitas-aktivitas kemanusiaannya juga di Surabaya. Teman-teman juga di Surabaya gitu. Sebenarnya latar belakang Mbak Ana membentuk Women for Humanity ini untuk apa sih, Mbak? Untuk apa? Sebenarnya untuk masyarakat, tapi spesifiknya itu untuk orang-orang pinggiran. Iya. Karena saya bisa dibilang sebagai makhluk amfibi dalam hal ini karena meloncat-loncat gitu antara desa ke urban, urban ke desa. Jadi saya bisa melihat bagaimana apa ya Kak Lulu, kemiskinan itu selalu bertumbuh ekstrim setiap hari. Jadi tapi ada perbedaannya, kemiskinan di desa sama kemiskinan di urban itu lebih ekstrim di mana itu berbeda seperti itu. Kira-kira lebih ekstrim di mana nih, Kak? Jelas loh di urban. Tapi antara urban ke urban itu tingkatannya berbeda. Surabaya nggak seberapa sebenarnya. Tapi kalau pindah ke Sidoarjo itu lebih parah di sana. Tapi kalau misalnya saya ke Bandung, nah itu lebih parah di sana. Kemudian di Jakarta itu lebih parah di sana. Jadi dari urban ke urban itu yang lebih parah. Kalau di Madura kan mungkin kita masih bisa hidup gitu ya. Besoknya masih bisa hidup gitu soalnya masih ada beras yang bisa kita makan karena kita pekerjaannya sebagai petani gitu sehari-hari. Tapi kalau di urban, di kota itu udah nggak ada yang bisa dimakan besok. Jadi terpaksa harus kerja serabutan, apapun yang bisa dikerjakan itu harus dilakukan. Dan yang menjadi pionirnya itu kebetulan harus perempuan. Iya, wah luar biasa. Berarti komunitas Women for Humanity memang beranggotakan semua perempuan ya, Kak? Perempuan. Wah, keren nih, perempuan-perempuan pembawa perubahan yang sadar akan pentingnya peduli terhadap sesama. Oke Kak, dalam perjalanan Kak Anan ya, membangun Women for Humanity, adakah pengalaman yang paling berkesan atau mengubah cara pandang Kak Ana terhadap peran perempuan di masyarakat?
Ada, sebenarnya ini menjadi juga latar belakangnya kenapa Women for Humanity harus berdiri. Iya. Karena perempuan itu lebih memiliki sifat intuisi yang yang lebih daripada laki-laki seperti Iya. itu. Jadi sifat-sifat keibuan, sifat-sifat yang berus kepekaan itu memang sifatnya itu di kewanitaan gitu. Jadi Iya. untuk memberikan wadah terhadap ini semua, jadi kita harus mengumpulkan perempuan-perempuan yang mau dalam hal ini. Dan untuk mengumpulkan perempuan-perempuan yang mau ini yang ternyata cukup susah. Karena perempuan ini cukup emosional ya, makhluk Iya. emosional. Jadi Betul. untuk menyatukan antara satu perempuan dengan perempuan yang lain untuk bisa saling bahu-membahu itu yang susah. Makanya dari ini sebenarnya Women for Humanity tidak membutuhkan banyak perempuan. Tapi sedikit perempuan tapi mereka mau bekerja untuk kemanusiaan, itu yang dibutuhkan. Jadi itu sebenarnya yang mengubah pola pandang aku ya terutama sebagai perempuan untuk melatih bagaimana perempuan-perempuan ini justru harus saling bahu-membahu. Meskipun ya Kak Lulu, ketika kita sudah tengah perjalanan, kita melakukan aktivitas Iya. amal gitu. Ada saja kayak donatur-donatur dari laki-laki kita itu Iya. yang meminta agar Women for Humanity ini diubah aja gitu loh. Soalnya mereka pengen gabung. Iya. Jadi laki-laki pengen gabung ke kita gitu. Jadi ubah aja nih jangan woman lagi tapi human for humanity kan jadi Iya. lucu gitu. Tapi kita tetap kekeh, gak apa-apa deh perempuan dulu soalnya nanti akan riuh kalau menggabungkan laki-laki dan perempuan. Takutnya kita akan lebih emosional lagi seperti itu. Takutnya ya Kak Lulu karena kita masih muda ya takut terlibat urusan asmara-asmara yang tidak jelas dan akhirnya Iya. mengganggu kinerja kita gitu sebagai komunitas yang saling bahu-membahu. Gitu. Takut ke distrap ya, jadi Iya, nggak betul. bisa profesional dalam menjalankan Betul. visi misi dari Women for Humanity ini. Oke, iya. Nah, Kak Ana, kebetulan kan saya juga followersnya Kak Ana nih, salah satu followersnya Kak Ana. Memang saya sangat terinspirasi dengan beberapa postingan, baik itu by Reels or feed yang Kak Ana posting, di mana Kak Ana memang sering menyuarakan isu-isu perempuan ya Kak ya. Nah, kira-kira nih Kak Ana, sebenarnya sih apa yang membuat Kak Ana ini tertarik untuk menyuarakan isu-isu sosial? Untuk ketertarikannya karena kita ini adalah SDM yang banyak. Iya. Jadi di seluruh dunia kita ini termasuk salah satu negara yang memiliki populasi terbesar di dunia ya. Iya. Kemudian ada India juga, tapi juga ada Indonesia. Nah dari sini karena kita terlalu melimpah SDM-nya, akhirnya kita tidak cukup memiliki Kak Lulu istilahnya ya, tidak memiliki cukup kontrol untuk bagaimana mengontrol SDM kita. Misalnya ketika ya kita beri contoh kemiskinan karena ini isu sosial ya, kemiskinan terus dibiarkan gitu kan, akhirnya kita tidak bisa memberikan kontrol akan diri kita untuk memiliki anak berapa misalnya. Padahal di satu sisi kita nggak mampu nih membiayai anak untuk sekolah, memberi makan dia secukupnya gitu kan, atau memberikan dia fasilitas untuk dia bertumbuh, kita tidak mampu. Dan itu dan kita sebagai masyarakat sebenarnya tidak perlu hanya bergantung kepada pemerintah. Ya, pemerintah juga butuh masyarakat untuk merubah dirinya sendiri, mengubah dirinya sendiri. Jadi kayak pemerintah menyediakan KB misalnya. Iya. Kita juga harus sadar kalau misalnya kita juga tidak mampu untuk membiayai anak memiliki kewajiban kita sebagai orang tua gitu ya, mending kita atur aja berapa anak yang kita pingin. Soalnya Kak Lulu kalau misalnya berhadapan langsung dengan orang-orang yang seperti mereka, itu bikin bikin nyesek gitu loh. Iya. Soalnya kayak di tempat-tempat kereta gitu ya, anak-anak kecil bahkan dia dari bayi ya itu sudah diajak mengemis, mengamen gitu kan. Dan itu sungguh Miris sekali iya, ya. itu rantai kemiskinan yang turun temurun akhirnya. Jadi kemiskinan orang tua itu terus diwariskan. Dan mereka juga memiliki banyak anak dari itu, nggak cuma satu gitu. Itu sebenarnya yang bikin saya peduli terhadap isu sosial karena kita kemelimpahan SDM dan kita juga butuh orang-orang kayak kita kayak Mbak Lulu ini untuk bersuara terhadap keresahan-keresahan seperti ini. Iya. Gitu Kak. Luar biasa sekali ya Kak Ana ini, tidak hanya peduli tapi juga benar-benar mengayomi nih, apalagi dengan adanya komunitas Women for Humanity ini. Nah, ada nih suatu postingan yang pernah aku lihat nih Kak Ana di di feed-nya Kak Ana mungkin terkait tentang doa-doa Madura.
Iya bener karena Betul, ada. betul. Nah boleh ceritakan yang membuat Kak Ana menuliskan postingan itu? Ini agak apa ya, agak sensitif ini ya Iya. Kak, karena melibatkan beberapa suku gitu. Iya. Sebenarnya karena aku ini nulis nggak untuk famous, nggak untuk terkenal, Iya. tapi untuk ya sharing-sharing keilmuan aja, sharing pengetahuan di digital gitu kan. Jadi sebenarnya itu nggak ada niatan buat memviralkan isu. Tapi tahu-taunya viral gitu kan. Berarti Iya. ini menjadi salah satu problem besar ternyata yang Iya. tidak dibahas oleh siapapun. Iya, Justru ada banyak konten kreator yang menjadikan rasisme itu sebagai lucu-lucuan. Iya. Padahal itu kan sebenarnya adalah problem yang perlu diperhatikan ya Kak Lulu ya. Iya betul. Saya nggak niat viral sebenarnya, tapi akhirnya viral dan dari situ saya belajar, oh ternyata banyak yang relate dengan rasisme kesukuan ini. Iya. Dan saya akhirnya mempelajari, oh iya ternyata benar menjadi salah satu wilayah yang paling keras terhadap orang-orang Madura. Sorry maksudnya Iya. saya bilang sebutin kotanya. Karena di situ di kolom komentar itu banyak yang maupun di ruang DM itu juga banyak yang kayak sharing cerita mereka. Tapi mereka itu nggak ngerasa orang-orang Madura itu terlalu dirasisi gitu kan. Iya. Tapi mereka berasal dari wilayah yang berbeda, misalnya Jogja, Jakarta gitu. Jadi nggak terlalu rasis ke mereka. Nah kalau misalnya hidup sendiri, soalnya itu sudah saling terhubung antara urban dengan desa itu sendiri. Akhirnya saya juga merasakan, akhirnya mempelajari bagaimana, oh iya juga, aku juga pernah dirasisi ternyata gitu loh. Aku pernah Kak Lulu dibilang, kamu kok bau besi sih gitu. Padahal aku lagi gak ngapa-ngapain gitu loh. Iya. Aku lagi di kelas, persiapan masuk gitu ya, ini sebelum lulus. Tapi ada temanku masuk, tiba-tiba di cowok dia, tiba-tiba dia ini bilang, kamu kok bau besi sih? Gitu. Ya ngawur gitu kan, ngapain kamu bilang-bilang kayak gitu gitu. Itu sebenarnya kamu nggak sadar, mungkin itu candaan. Tapi sebenarnya itu adalah rasisme seperti itu. Dan banyak sebenarnya nggak cuma terkait maling besi ataupun motor gitu ya. Sebenarnya menertawakan aksen kita itu juga melukai Iya. sebenarnya. Soalnya saya juga merasa di awal-awal saya pindah ke Jawa istilahnya apa ya, merantau ke Surabaya itu saya agar diterima gitu di Surabaya Kak Lulu. Saya sampai mengubah aksen saya. Jadi saya yang ke Madura-Maduraan pada awalnya, saya akhirnya mempelajari Jawa. Jadi saya selama kuliah hanya di semester awal memilih untuk ngekos dengan teman-teman Madura. Jadi seterusnya saya memilih sekos dengan orang-orang Jawa ya biar ada perkembangan, ada pertumbuhan. Cepat juga adaptasinya ya Kak ya. Betul, akhirnya saya bisa berlogat seperti Jawa gitu. Iya, tapi jangan dilupakan loh Kak yang menjadi identitas Maduranya. Iya betul. Itu kan belajar. Maksudnya kan awal-awal kan yang ngerasa, wah aku harus diterima nih. Makanya aku kayak melupakan identitas kemaduraanku. Aku sempat lupa loh Kak soal identitas kemaduraanku. Tapi dari itu akhirnya kan kayak belajar gitu kan. Akhirnya nasionalisme kemaduran itu tumbuh ketika ada di perantauan gitu loh. Jadi mempelajari semua kemaduran itu di sana. Kalau misalnya aku di sini di Madura sendiri, mungkin aku gak bakal ngerasain kan, bagaimana rasisme ternyata ya apaan alay gitu kan. Enggak, kita harus peka terhadap isu-isu sosial yang kayak gitu. Ya, berawal dari korban yang menumbuhkan kepedulian terhadap sesama ya. Iya. Nah, iya Kak Ana, hal yang membuat Kak Ana mempertahankan identitas Kak Ana sebagai perempuan Madura nih. Sedangkan Kak Ana sudah mendapatkan ucapan ataupun perlakuan yang kurang baik. Kira-kira cara bertahan hidup seperti apa Kak Ana? Cara bertahan hidup banyak sih ya Kak Lulu. Salah satunya itu dengan selalu memperbaiki diri kita, menempatkan diri kita itu di wilayah perantauan. Seperti ini ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Jadi dari situ belajar. Nah, misalnya ya, yang paling sering disinggung budaya kita kan masalah carok gitu ya. Iya, betul. Ya, betul, masalah carok gitu atau masalah apa ya kayak maling-maling gitu itu sering disinggung pada kita kan. Nah, tapi pada akhirnya kita tidak boleh apatis gitu loh. Kalau misalnya kita memang tidak suka sama orang-orang yang melakukan carok, berarti tidak lantas kita apatis terhadap budaya itu sendiri. Misalnya apatis terhadap orang-orang yang melakukan carok, tapi kita tidak boleh apatis terhadap sejarah carok. Jadi kan carok sebenarnya ya Kak Lulu punya garis besar cukup
heroik dan Iya. positif gitu kalau misalnya memang bener-bener dikaji gitu kan. Antara duel satu orang dengan satu orang dan tidak melibatkan banyak orang, dan itu harus melalui permusyawarahan agar mencapai titik wah ini nggak bisa diselesaikan, ini harus carok memang. Jadi persetujuan dua keluarga, kalau memang udah setuju ya silakan carok. Tapi sekarang kan nggak gitu kan, tapi Iya. kita ya saling bantai-bantaian aja, saling bunuh-bunuhan aja. Disitulah seharusnya pemuda-pemuda kita, pemuda-pemuda Madura kita itu ngerti bagaimana sejarah-sejarah kita itu tidak boleh dilupakan agar kita bisa meluruskan hal-hal yang dibelokkan oleh mereka. Iya. Jadi bisa melawan kalau misalnya di tongkrongan gitu ya. Wah, Madura carokan gitu ya. Kita nggak bisa, oh jangan gitu, jangan dipakai jangan dilawan pakai urat gitu, tapi Iya. lawan pakai pengetahuan gitu loh. Iya, Kamu betul. ngerti nggak sejarahnya carok? Kalau nggak ngerti sini aku jelasin gitu. Itu kan lebih elegan gitu, yang melawan lebih elegan lagi gitu loh kepada orang-orang yang memang niatnya rasis pada kita pada akhirnya. Gitu Kak. Itu cara bertahannya. Iya, jadi emang jangan sampai menunjukkan identitas yang tidak sedemikian rupa ya Kak ya. Iya betul. Tunjukkanlah bahwasanya Madura nggak kayak gitu ya, meskipun itu memang ada, tapi ya pastilah ada filosofi dari carok itu sendiri, gak serta-merta orang tiba-tiba ngebunuh orang ataupun semacamnya. Oknum sih ya kalau dulu. Hah? Oknum itu Iya. oknum dari kita. Iya, betul sekali. Nah, Kak Ana nih, kalau kita berbicara perempuan Madura nih, balik lagi. Banyak nih, sekarang kan kalau kita ngelihat banyak banget anak muda yang ngefans sama budaya luar, baik itu dari Betul. fashion ataupun makanan, baik juga musik Kak Ana. Ya, termasuk saya juga kebetulan seperti itu kan. Saya Menurut- juga kalau musik. Menurut Kak Ana nih, bagaimana tanggapan Kak Ana dan kenapa budaya sendiri malah sering dilupain? Kompleks ya. Iya. Kalau aku bisa katakan nih Kak Lulu ini pemuda-pemuda kita, orang-orang kita ini adalah orang-orang bangsa-bangsa yang kebingungan. Iya. Jadi gimana orang bingung gitu loh, disuruh ke sana mau, disuruh ke sini mau, disuruh kemana-mana juga mau gitu kan. Nah, akhirnya kita diserang dari arah itu, diserang dari arah ideologi, arah budaya, arah tradisi, semuanya bahasa, kita dijajah lagi gitu pada akhirnya. Nah, orang-orang yang kebingungan itu akhirnya mengadaptasi itu semua dan lebih membanggakan. Coba misalnya pasti nih Kak Lulu relate dengan ini. Teman-teman Kak Lulu pasti ini apa namanya? Lebih bangga posting ini makanan-makanan Asia Timur misalnya kayak topoki Iya. atau makanan yang berbau luar gitu kan, Iya. daripada misalnya ngeposting getuk misalnya, Iya, ngeposting betul. Nagasari gitu kan. Jadi itu kan lokalitas kita kan, makanan-makanan kita. Nah, di situ letaknya. Kita terlalu dicekoki oleh budaya-budaya luar. Sedangkan kita ini adalah orang-orang yang bingung. Jadi kita tidak berideologi gitu loh. Ideologinya bingung, akhirnya kita dicekoki. Ya masuk-masuk aja kayak pakaian. Misalnya kayak pakaian yang saya pakai gitu ya. Ini kan menunjukkan kearifan lokal berpakaian. Kartini pakai ini, terus orang-orang kita dulu itu juga pakai kebaya yang menutup gitu. Nah, tapi sekarang lucunya ya Kak Lulu, kebaya justru itu dijadikan kayak pakaian erotis gitu loh. Iya. Dulu kan kalau yang dipakai oleh Jawa itu kan kebaya kutu baru namanya, kayak ada tengahnya itu loh. Iya. Tapi sebenarnya itu kan nggak membuka nggak menampakkan bagian intim Iya. perempuan kan. Kalau dulu kan tetap menutupi gitu. Tapi kalau sekarang itu justru semakin dikebawahin gitu, semakin divulgarkan gitu loh. Jadi kebaya kita sudah mengalami banyak perubahan. Dimodifikasi Iya. untuk menghadapi modernisasi agar Iya, kelihatan betul. lebih modis ya. Iya betul. Dan ini juga karena kan kadang juga dianggap dengan adanya modernisasi model kebaya itu bisa meningkatkan minat anak muda untuk memakai kebaya Kak. Jadi mungkin dari seperti itu juga. Iya. Tapi Kak Lulu ini ada punya pelesetan istilahnya Iya. gitu. Akhirnya dari situ karena kita ingin tampil terbuka sebenarnya. Akhirnya budaya kita malah disebut sebagai ada nih model kebaya model Korea gitu. Iya. Nah, itu kan salah. Kebaya itu punya kita gitu loh. Kebaya punya kita, bukan punya Barat, bukan punya Korea, bukan punya Jepang dan lain-lain, tapi kebaya punya kita. Tapi akhirnya karena kita ingin membentuknya sedemikian rupa agar terbuka dan modern seperti kata Kak Lulu tadi, akhirnya kita kehilangan identitas. Kita mulai ragu-ragu terhadap identitas kita. Kok ada kebaya Korea gitu, kok ada kebaya Jepang misalnya, kan nggak ada. Mereka punya hanbok kan, sama pakaian adat mereka sendiri gitu loh. Ini milik kita, itu punya kita gitu. Ya, dengan cara dibuat
kebaya crop ya Kak ya, Iya, betul. dengan aksen kebaya Korea gitu ya. Oke, kadang juga nih Kak, budaya lokal itu seperti pakaian dianggap jadul ketika kita benar-benar menggunakan kebaya yang sesungguhnya yang memang budaya kebaya zaman dahulu nih Kak. Nah, kalau Kak Ana sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak gitu waktu kecil, pas waktu remaja ngerasa gak gaul, waktu sekarang ini ngerasa gak gaul ketika memakai pakaian adat yang seperti yang dikenakan Kak Ana hari ini? Sangat merasa banget. Iya. Soalnya kebaya Kutu Baru khususnya itu cuma dipakai nenek-nenek. Iya. Mereka yang memakai itu cuma orang-orang lawas gitu loh. Jadi nggak eksis di era kita gitu. Iya. Jadi emang mikir, apaan kan pakaian kok gitu jadul banget gitu, nggak ada. Padahal kita kan udah dulu kan pas kita masih kecil kan udah musimnya Levi's, jeans gitu kan. Itu yang lebih modern buat aku kan aku masih nggak ngerti apa-apa gitu kan. Nah tapi kalau sekarang makin dikaji ternyata Barat itu tidak punya budaya, yang punya itu kita gitu. Jadi semakin mempelajari macam-macam kebaya, macam-macam batik itu semakin sadar gitu loh. Oh ternyata yang nggak punya budaya tuh Barat. Seharusnya gitu loh kita yang punya budaya, tapi karena orang-orang luar itu mendoktrin kita agar mereka mau menggunakan itu istilahnya kapitalisme ya itu Kak. Kapitalisme industri pakaian. Akhirnya yang tergerus itu justru budaya kita, pakaian-pakaian kita. Dan kita lebih justru membanggakan jeans, membanggakan pakaian-pakaian yang memang dimiliki budaya luar. Gitu. Ya, tapi pakaian yang Kak Ana kenakan hari ini akan terlihat anggun ketika kita pakai di tengah orang-orang yang mungkin kurang sadar akan bagaimana kita bisa melestarikan kebaya itu sendiri. Tapi ya saya juga merasa ketika mengenakan kebaya mungkin akan terlihat lebih kolot ketika kita berkumpul dengan orang-orang, tapi ketika kita ini akan terasa keren Kak. Contoh hari ini saya nganggap anak wah keren banget ya bisa totalitas dengan memakai kebaya seperti itu. Apalagi tema kita hari ini nih Jamaders, Women for Humanity, yang memang komunitas Kak Ana yang Kak Ana bawa ya. Nah, jadi juga menyuarakan isu-isu perempuan Madura dengan konsepnya yang seperti itu. Kak Ana mau mengenakan kebaya menurut saya itu sebuah totalitas. Dan bagus sih, bagus karena memang ternyata hari ini kebaya itu mengubah pandangan saya bahwasanya Kak Ana memang ini Kak, kebaya itu memang luar biasa ketika dipakai pada acara-acara yang memang momentum. Iya, betul. Jadi ini sekalian kampanye gitu saya ya. Kampanye berkebaya, ayo berkebaya gitu. Biar gak lupa sama nenek moyang kita. Iya, ini juga Kak Ana. Menurut Kak Ana gimana sih caranya biar budaya lokal bisa tetap keren dan relate sama anak muda zaman sekarang? Terus dikampanyekan. Ya karena kita musimnya sekarang udah ada di era digital. Jadi kita perangnya nggak lagi di dunia konvensional. Jadi kita memang harus mengkampanyekan lagi hal-hal yang memang udah hampir tergusur, misalnya kebaya. Jadi untuk menyuarakan sesuatu seperti ini, saya memang harus perlu kampanye di kebaya, meski pada di media, meski pada awalnya aku sebenarnya ini kalau malu-malu gitu loh. Kayak apaan sih centil banget gitu loh, kayak berlenggak-lenggok di media, tapi pada akhirnya nggak apa-apa sih, ini aku juga kampanye juga ke orang-orang kalau ini loh pakaian kita, ini bukan pakaian orang luar, dan kamu harus juga sadar kalau kamu udah terlalu ikut arus dalam budaya orang lain gitu. Dan akhirnya ini sebenarnya salah satu bentuk kampanye aku buat memperkenalkan lagi bagaimana kita menggunakan hal-hal yang tradisional di tanah air kita. Jadi seperti itu kalau. Iya. Ini juga Kak Ana sebagai seorang Madura nih. Dari Sumeneb kan. Kebetulan Kak Ana dari Sumeneb ya. Sumeneb bagian barat ya Kak ya. Gimana itu? Apa sih Sumeneb bagian barat? Karena lokasi rumahnya di Sumeneb bagian barat. Iya, di bagian barat. Tradisi seperti kerapan sapi ataupun topeng dalang dan batik tulis Madura sudah menjadi identitas lokal. Menurut Kakak bagaimana sih eksistensi tradisi-tradisi ini di tengah generasi sekarang? Ya hampir tergerus sebenarnya karena tidak ada literatur yang berkelanjutan untuk membahas ini. Misalnya saya baru kemarin menemukan, tapi ini buku ya Kak, buku lawasan, baru menemukan buku arsitektur terkait ukiran-ukiran Karduluk. Iya. Itu cuma ada satu buku. Maksudnya yang aku temukan gitu loh. Yang aku temukan tuh cuma ada satu buku yang membahas bukan arsitektur ukiran untuk mengukir ukiran Karduluk itu. Dan itu sudah buku lawas dan artinya
tidak ada lagi penulis-penulis muda yang mau menekuni budaya lokalitas kita. Ada satu lagi budaya dan budaya Madura khususnya ya, yang memang udah hampir tenggelam. Ludruk. Iya. Padahal itu yang paling terkenal dari kita, ludruk. Karena ini ludruk ini menghadapi gesekan gesekan cukup parah gitu loh dengan tokoh-tokoh agama kita. Iya, betul. Karena dianggap menyerupai perempuan gitu kan. Padahal ada filosofi sendiri lah terkait. Aku ada pandangan sendiri terkait ludruk itu bagaimana mereka menyerupai perempuan ketika di panggung ya kalau dulu. Karena mereka sebenarnya tidak mau menggunakan perempuan untuk bermaksiat. Sebenarnya kan menyerupai perempuan itu kan dosa kalau menurut agama kita gitu kan. Tapi laki-laki ini menjadikan tubuh mereka sendiri itu sebagai aktor utama dan tidak melibatkan perempuan dalam urusan menampilkan tubuh. Jadi kan ini lumayan kalau dikaji lebih dalam kan betul sebenarnya budaya yang tidak yang tidak cukup mengganggu lah gitu. Padahal kan banyak juga peminatnya ya. Tapi ini udah hampir tenggelam karena itu tadi gesekan ludruk dan tokoh agama itu semakin parah dan akhirnya timbul tenggelam dan lebih banyak tenggelamnya sekarang gitu. Iya betul sekali. Nah berbicara budaya kita beralih ke tradisi nih Kak Ana. Kira-kira ada gak sih Kak Ana ataupun Kak Ana pernah merasa tradisi di Sumeneb ini yang dulu sering dilakukan tapi sekarang sudah mulai jarang terlihat bahkan udah gak sama sekali gitu? Ada sih. Ya kalau menurut aku ya ludruk itu tadi. Iya. Iya terus kayak sebenarnya untuk mengembalikan eksistensi tradisi dan budaya kita juga harus perlu mengetahui sejarahnya gitu. Misalnya ya kita pakai baju-baju sakera, kita pakai baju-baju Marlena, itu sebenarnya kita tahu nggak itu budayanya siapa, sakera berasal dari mana, Marlena dari mana gitu. Kalau misalnya memang dikaji lebih dalam, sebenarnya mereka mengalami banyak kehidupan di Pasuruan kan, dan tindak tanduknya juga di Pasuruan gitu. Yang mana siapa sih sakera ini membunuh tentara, bukan tentara sih, penjajah gitu, membunuh penjajah itu kejadiannya di Pasuruan. Yang kita sebut Pasuruan, Probolinggo itu termasuk daerah ini loh, Madura swasta gitu. Iya, itu disebut tapal kuda gitu. Jadi kita perlu tahu ini ternyata kita mengadaptasi Madura yang mana? Apa Madura yang murni atau Madura yang oplosan gitu loh, yang tadi itu yang Madura swasta gitu. Jadi kita juga perlu tahu. Tapi sambil lalu kita harus juga mengkaji ulang bagaimana ludruk-ludruk tenggelam sekarang, bagaimana kerapan sapi juga mulai tampak tak terlihat. Tapi ada yang perlu dibanggakan kalau dulu, ada yang berkembang selain keduanya ini timbul tenggelam tadi, ada yang juga sekarang ini mengalami kemajuan, dan ini mengalami modifikasi yang cukup maju, yaitu uldaul. Iya. Jadi saya rasa Sumeneb ini sekarang maju dengan uldaulnya. Soalnya pemerintah Sumeneb juga ikut berpartisipasi dan mensupport, mendorong lebih terhadap kebudayaan uldaul ini, dan bisa lomba sampai di mana-mana kan. Kemarin juga lomba di Surabaya menang gitu kan. Itu yang bisa kita eksiskan kembali sambil lalu kita mengkaji ludruk yang mulai tenggelam tadi itu kan. Iya, betul sekali Kak Ana. Nah, di tengah perkembangan zaman menurut Kak Ana nih ya, bagaimana sih tantangan pelestarian budaya Madura khususnya di daerah seperti Sumeneb? Kalau masalah budaya tarian itu gesekannya ke agama lagi ya. Iya. Tapi saya ada teman penari. Menurut saya ini kan karena saya tradisionalis, jadi saya mendukung aja tuh, nggak apa-apa. Soalnya selama itu memiliki makna filosofis bagi masyarakatnya, dan itu menjadi menjadi ritual-ritual yang mereka percayai, ya kita tidak bisa menghentikan, karena kita memang juga harus mengagungkan kearifan lokal. Karena Kak Lulu pasti ini ada cerita, kalau nggak apa-apa ya cerita. Iya, nggak apa-apa. Ini ada salah satu kayak budaya yang sengaja dilongsorkan sama orang-orang Barat, dan kita mulai kehilangan. Contohnya Kak Lulu, misalnya hal-hal mistis. Misalnya ketika di hutan itu ada penjaganya macan putih gitu. Itu sebenarnya kita takut kan buat ke hutan itu kan. Sebenarnya itu adalah bentuk
penjagaan leluhur kita untuk menjaga hutan agar lestari. Iya. Tapi karena orang-orang barat ini mencekoki kita doktrin-doktrin yang agak menyeleweng, wah gitu kok dipercayai, kok mistisme itu dipercayai gitu, nggak ada gitu-gituan, nggak ada penjaga gitu-gituan, nggak ada tuh Nyi Roro Kidul, nggak ada gitu. Padahal sebenarnya itu untuk menjaga kearifan alam itu sebenarnya. Kalau Nyi Roro Kidul itu dibuat-buat agar melindungi pencurian ikan misalnya, agar melindungi bagaimana laut tidak dicemari oleh sampah-sampah masyarakat. Akhirnya kan dibuatlah seperti itu. Dan itulah yang menjadi problem besar kita sebenarnya. Harusnya ekolog dalam hal ini juga harus mengerti bagaimana masyarakat lokal, masyarakat adat itu cara menjaga alam dan hutan-hutan mereka seperti itu. Iya, luar biasa nih Kak Ana. Ya, juga sebagai seorang pemuda yang aktif dan punya peran di masyarakat nih Kak Ana, apakah Kak Ana pernah terlibat langsung dalam kegiatan pelestarian budaya lokal khususnya? Pernah sekali, banyak malahan itu. Tapi yang paling mengesankan bagi saya ketika saya pas KKN kalau dulu. Iya, di mana lokasi KKN-nya Kak Ana? Aku KKN di Lumajang. Kebetulan itu Lumajangnya di daerah yang nggak campur baur sama Madura gitu. Iya. Tapi yang memang kental sama budaya Jawanya. Jadi pas kemarin satu suro itu kan lumayan, suroan kan menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang sangat mistis bagi masyarakat Jawa itu kan. Iya. Jadi mereka mengadakan adat istiadat mereka itu dalam 1 tahun, dalam satu suruan itu menjadikan 2 hari berfestival. Jadi ada festival makanan-makanan khas, pakaian-pakaian khas. Jadi orang-orang berkumpul di situ semua dengan pakaian-pakaian adat mereka yang berbeda-beda, dan itu sangat mengesankan. Sebenarnya harus diliput sebenarnya kan begitu. Tapi karena wilayahnya tidak terjangkau media, akhirnya mereka tidak memiliki akses ke sana. Padahal mereka adalah salah satu bentuk dan sumbangsi besar terhadap pelestarian budaya kita. Dan kebetulan aku dari Madura ini juga kayak kagum gitu loh. Harusnya di Madura nih juga ada kayak gini. Tapi kita lagi-lagi takut bentrok dengan agama gitu kan. Iya, karena memang beriringan ya. Iya, beriringan. Agama sama-sama kuat di Madura dan juga budaya juga gak kalah kuat nih. Kalau memang seandainya memang tidak beriringan, mungkin ada yang menang di salah satunya. Nah, menurut Kak Ana nih, bagaimana sih Kak cara yang paling efektif untuk menjembatani antara tradisi budaya Sunda dengan dunia modern agar tetap relevan, Kak? Kalau bagi aku sih di media sosial, jembatannya di media sosial. Kita menunjukkan kalau kita punya pakaian, kita menunjukkan kalau kita punya makanan khas, pasar-pasar tradisional lewat media. Jadi kalau misalnya kita tidak mau muncul ke media, kita akhirnya menjadi masyarakat yang terkesan apatis terhadap budaya-budaya modern yang ternyata relevan loh dengan budaya-budaya yang dulu. Nah ini yang sebenarnya jadi problem kita kalau dulu. Soalnya orang-orang Madura itu nggak sedikit orang-orang yang pinter. Mereka yang pinter sastra ada, mereka yang pinter pinter berpolitik ada. Tapi mereka tidak membranding dirinya. Padahal branding di media ketika berulang-ulang itu memiliki dampak politis sendiri. Gitu. Jadi karena kita tidak bisa lepas dari politik ya kalau dulu. Jadi kita juga harus menjadikan media itu sebagai jembatan politis, menjembatani antara budaya lokal dengan budaya modern dan bagaimana keduanya bisa berkolaborasi. Pemuda-pemuda kita yang memiliki kemampuan dan memiliki potensi seharusnya bisa menyadari itu dan berlomba-lomba mengenalkan budaya kita ke orang-orang banyak melalui media agar saling terhubung dan tahu, apalagi misalnya teman-teman kita sampai mencapai internasional gitu kan. Nah, itu kan lebih baik seperti itu daripada diam dan tidak melakukan apa-apa. Iya, betul sekali Kak Ana. Nah, kalau misal nih Kak Ana ada budaya atau tradisi Madura yang Kak Ana ingin generasi muda lestarikan, dan banggakan, kira-kira apa dan kenapa Kak Ana? Yang paling pertama sih bahasa. Bahasa, terus makanan, terus pakaian. Tapi aku rasa ya orang-orang Madura ini udah saling bahu-membahu dalam hal ini. Terutama di bagian Sampang sama Bangkalan di Madura Baratnya. Aku rasa di situ udah banyak kayak entrepreneur ataupun pedagang-pedagang karena mereka hobinya berdagang ya. Kalau sebenarnya kan hobinya dikenal sebagai orang-orang yang terdidik gitu. Ya, Sumenep terkenal dengan orang-orang yang mau berpendidikan. Tapi kalau misalnya berkaca lagi ke Sampang Bangkalan, ternyata mereka yang cukup
melestarikan makanan kita. Iya. Misalnya ketika di Australia gitu ya, mereka jualan sate itu sampai viral gitu. Hmm. Sebenarnya yang menjadi penyumbang terbesar dan terkuat mengenalkan makanan kita itu orang-orang kita itu. Iya, betul. Jadi sekali. sebenarnya rendang itu kan cuma dikampanyekan dari pemerintah ke pemerintah, tahu saling ini terus akhirnya menjadi diplomasi makanan gitu kan. Artinya melewati pemerintah gitu. Tapi kalau orang-orang Madura mereka berangkat sendiri ke Australia jualan sate gitu sampai mereka viral gitu. Itu sebenarnya kan menjadi apa ya? Menjadi ikonik sendiri gitu loh. Kita harus bangga terhadap itu. Kita harus bangga dengan sate gitu kan. Iya. Meskipun kadang-kali ketika kita lagi ada di luar itu menjadi olokan ya. Iya betul. Sate Madura gitu ya. Harusnya bangga gak sih? Iya, harusnya bangga sih. Karena memang sate sendiri memiliki rasa yang khas dan Bener. itu juga bisa diterima loh di lidah orang luar, Orang-orang tidak banyak. hanya orang Indonesia saja, tapi orang luar juga bisa Betul. menerima. Karena enak dan gak ada yang bisa menyamai gitu loh. Iya, betul. Orang Madura kalau di luaran, khususnya sate ya, Iya. ini mereka jadi penolong gitu loh. Ya selain selain toko kelontong gitu Iya. yang 25 jam buka meskipun kiamat gitu. Itu juga ada sate sebenarnya. Mereka tuh tetap ada jam 2 pagi, jam 1 pagi itu masih ada mereka jualan. Jadi menjadi penolong masyarakat-masyarakat yang memang kelaparan padahal mereka sebenarnya rasis kita gitu kan. Iya, betul sekali. Mereka ditolong oleh orang-orang Madura sebenarnya. Iya. Nah, sejauh ini nih Kak Ana, menurut Kak Ana apakah pemerintah, daerah, sekolah atau tokoh masyarakat yang sudah cukup maksimal dalam menjaga warisan budaya di Sumeneb? Seperti itu. Aku rasa sih lumayan ya, lumayan cukup. Ya karena kayak Uldaul tadi Iya. itu ini sudah dikampanyekan dengan serius oleh bupati kita. Jadi bagaimana Uldaul itu sebenarnya ya Kak Lulu, Sumeneb menjadi pemancing. Iya. Pemancing buat daerah Madura yang lain. Jadi Iya. bagaimana Madura yang lain itu hanya bercermin ke Sumeneb agar mereka juga bisa membangun Uldaul yang sedemikian rupa. Jadi kan saya rasa sih untuk beberapa budaya dan kesenian lokal itu cukup digaungkan oleh pemuda-pemuda dan pemerintah kita. Namun untuk budaya-budaya lain juga ada yang terlupakan seperti ludruk tadi itu. Namun juga ada literatur sejarah yang memang harus dikaji kembali dan direfresh gitu loh. Jadi diulang kembali, dicatat kembali agar mereka tetap lestari seperti itu. Iya. Nah, terakhir nih Kak Ana, apa sih harapan Kak Ana terhadap masa depan budaya dan tradisi lokal baik di Sumeneb maupun Indonesia? Saya harap budaya dan tradisi kita ini tidak pernah tergerus oleh budaya-budaya luar ataupun tergerus oleh zaman dan waktu. Iya. Karena yang membiarkan tergerus oleh zaman dan waktu itu pemuda-pemudanya sendiri yang apatis terhadap budaya-budaya kita sebenarnya. Jadi saya harap pemuda-pemuda ini mari kembali ke identitas kita, identitas asli kita, bagaimana kita ini tercipta lahir di tanah air Indonesia, kita berambut hitam, kita berkulit sawo matang. Jadi tolong jangan terobsesi dengan kulit putih ataupun menjadi orang yang terobsesi dengan menjadi kebarat-baratan, ke Korea-Koreaan ataupun ke Arab-Araban. Semuanya lah. Kita tolong kembali kepada identitas asli kita. Kita ini Indonesia. Iya. Kebaya itu cocok buat kulit sawo matang dan kulit yang agak gelap buat kita. Jadi kebaya itu tidak hanya cocok di perempuan kulit putih, itu milik kita semuanya. Jadi saya harap dan terutama untuk industri yang memiliki fokus di kebaya, itu jangan terus-terusan menjadikan perempuan luar Indonesia sebagai brand ambasadornya mereka. Iya, betul Karena sekali. orang-orang luar negeri itu yang dijadikan brand ambasador dari kebaya. Karena dikira itu kebaya cocok untuk kulit putih. Padahal pemiliknya itu kita gitu. Jadi jadi kita harus kembali berkebaya, kembali mengenalkan budaya-budaya lokal kita itu melalui media seperti itu. Ya, betul sekali. Karena kalau bukan anak mudanya siapa lagi ya? Betul. Kalau bukan dari sekarang ya kapan Iya. lagi? Ya, mungkin ada pesan nih Kak Ana yang ingin Kak Ana sampaikan kepada generasi muda yang mulai merupakan ataupun kurang peduli. Dan khususnya untuk Jameders di rumah Iya. nih Kak Ana. Aku rasa kepada teman-teman pemuda semua, khususnya yang dari Madura, kalian tidak kekurangan orang-orang pintar, kalian juga memiliki potensi yang besar di luar sana. Kalian memiliki banyak paham terhadap sastra, ekonomi, bisnis seperti itu. Jadi kalian diharapkan
bisa menjadikan itu semua adaptasi di media, diadaptasi ke media agar kalian lebih dikenal dan memiliki sumbangsi tersendiri untuk masyarakat kita melalui media sosial. Karena kita berperangnya sekarang, bertarungnya, berkampanyenya di media sosial. Karena misalnya kita tidak melakukan itu, akhirnya potensi yang kita miliki itu digerus oleh orang-orang yang sebenarnya mereka hanya memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang tidak berguna, seperti itu. Nah, kalau boleh kasih pesan nih Kak, Ana sebagai seorang perempuan Madura nih ya, yang berasal dari benar-benar Madura nih ya, Benar, tepatnya di keren. Sumenep ya. Apa yang ingin Kak Ana sampaikan kepada pemuda yang merantau atau sedang mengejar pendidikan di kota orang agar tetap bangga dengan identitas Madura dan juga kuat mental untuk menghadapi teror rasisme? Aku rasa buat teman-teman yang merantau di luar Madura, kalian bisa tetap menjadi representasi Madura yang baik. Kalian menjadi pemuda-pemuda yang bisa berbahasa Indonesia, tapi juga tidak lupa berbahasa ibu, berbahasa Madura. Kalian juga bisa memahami bagaimana kalian beradaptasi dengan bahasa suku lain, dan kalian tetap saja memakai apa yang kalian yakini sebagai budaya kalian. Tetaplah pakai peci hitam, tetaplah pakai sarung yang menjadi identitas kalian misalnya. Karena sarung sebenarnya budaya Indonesia, tapi kebetulan yang memiliki, yang menjadi penggemar terbanyaknya itu kebetulan pemuda-pemuda Madura. Jadi kita tidak boleh melupakan itu semua. Tetaplah pakai yang apa kita punya di Madura. Tetaplah bangga dengan makanan-makanan khas kita seperti petis yang menjadi kebanggaan utama kita. Tapi kita tidak boleh juga tidak menghormati ataupun apatis terhadap suku-suku lain. Karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti itu teman-teman. Ya, wah luar biasa Jammeders. Hari ini kita sudah mendengarkan kisah inspiratif nih dari narasumber kita yang juga gak kalah luar biasa. Beliau sudah menceritakan keluh kesah, bahkan secari kisah enak gak enaknya ya menempuh pendidikan di luar karena berasal dari seorang perempuan Madura. Tapi ya sebagai seorang perempuan Madura kita gak boleh hanya terpaku kepada itu saja. Kita harus bisa survive, kita harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bahwa tunjukkan bahwasanya Madura yang sesungguhnya tidak seperti itu. Betul. Bahwa Madura memiliki citra yang baik di tengah masyarakat dan itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Nah, hari ini kita sudah bersama-sama berbincang dengan Kak Ana. Luar biasa, terima kasih banyak Kak Ana sudah terima kasih. menyempatkan hadir di podcast Janitra Media kali ini. Sungguh sangat luar biasa karena dengan adanya kisah inspiratif dari Kak Ana ini, Jammeders semua bisa terus percaya diri, berani bersuara dan gak lupa sama akar budaya kita sendiri. Karena dari hal-hal kecil yang kita juga perjuangkan hari ini bisa lahir perubahan besar di masa yang akan datang nantinya. Oke, Jammeders jangan lupa like, comment, and subscribe video ini dan sampai jumpa di podcast Jammed episode selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi.